Halo semuanya, saya Cynthia Konilaia, NPM 2315002001, saya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas TPT training saya yang bertema penjelasan tentang 3 teknik pembelajaran, yaitu pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped room. Di video kali ini saya akan menjelaskan definisi ketiga teknik pembelajaran ini serta bagaimana aplikasinya di kelas. Berikut adalah videonya. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai teknik pembelajaran diferensiasi. Apa itu teknik pembelajaran diferensiasi atau differentiated instruction? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan mengajar yang menyesuaikan metode materi dan penilaian dengan kebutuhan individu siswa berdasarkan kesiapan belajar, kemampuan awalnya, minat ketertarikan siswa, dan profil gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik siswa. Tujuan utama dari pembelajaran diferensiasi ini adalah memastikan setiap siswa bisa mengakses materi, terlibat aktif, dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai kemampuannya. Prinsip dasar dari pembelajaran diferensiasi adalah 1. Fleksibilitas, yaitu tidak ada satu ukuran untuk semua. 2. Responsif, yaitu guru merespon perbedaan siswa secara dinamis. 3. Berpusat pada siswa, fokus pada kebutuhan bukan kurikulum kaku. Komponen pembelajaran diferensiasi dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu konten atau materi. Contoh diferensiasi yang beraspek konten atau materi ialah siswa yang cepat belajar diberi materi pengayaan. Siswa yang butuh pendampingan mendapat versi materi yang disederhanakan. Penggunaan multimedia atau video infografis untuk gaya belajar berbeda. Yang kedua beraspek pada proses atau kegiatan pembelajaran. Contohnya kelompok homogen atau heterogen berdasarkan kemampuan. Pilihan tugas yaitu seperti proyek, presentasi, atau esai tergantung minat. Dan yang scaffolding yaitu bantuan bertahap, misalkan panduan langkah demi langkah. Dan pembelajaran diferensiasi beraspek pada produk atau penilaian itu contohnya seperti siswa boleh memilih bentuk penilaian seperti poster, video, atau laporan, dan rubrik penilaian yang berbeda sesuai tingkat kesulitan. Strategi implementasi pada pembelajaran diferensiasi di kelas itu bisa kita terapkan seperti pre-assessment atau tes awal untuk identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, learning stations, yaitu pusat belajar dengan aktivitas berbeda di kelas. Yang ketiga, shared assignments, tugas dan level kesulitan berjenjang. Strategi implementasi pada pembelajaran diferensiasi yang terakhir adalah choice boards, di mana siswa memilih aktivitas dari pilihan yang diberikan. Contoh penerapan di kelasnya seperti misalnya topik pemanasan global. Siswa A dalam bagian visual membuat infografis, siswa B dalam bagian auditori dalam rekam podcast, dan siswa C dalam bagian kinestetik bisa membuatnya jadi simulasi drama tentang dampak polusi. Manfaat dalam teknik pembelajaran diferensiasi ini adalah siswa bisa lebih termotivasi karena pembelajaran relevan, mengembangkan kemandirian dengan kreativitas. Untuk guru, memahami keragaman siswa secara mendalam dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Tantangan dalam teknik pembelajaran diferensiasi di dalam kelas ini yaitu waktu persiapan yang lebih lama, manajemen kelas yang kompleks, dan penilaian yang tidak seragam. Solusinya, gunakan template rencana pembelajaran diferensiasi dan latih siswa bekerja mandiri dalam kelompok, juga fokus pada rubrik berbasis kompetensi. Contoh nyata pembelajaran diferensiasi di dalam kelas seperti pada tingkat SD inklusi, guru menggunakan gambar, lagu, dan permainan untuk siswa dengan beragam kebutuhan. Pada tingkat SMP misalnya project science, di mana siswa bisa memilih topik seperti robotik, biologi, atau kimia sederhana. Carol Ann Tomlinson, ahli diferensiasi, pernah berkata, pembelajaran diferensiasi bukan tentang membuat tugas lebih mudah, tetapi tentang membuatnya lebih berarti. Setelah kita belajar tentang teknik pembelajaran diferensiasi yang pertama, sekarang kita akan belajar tentang teknik pembelajaran yang kedua, yaitu blended learning atau pembelajaran campuran. Blended learning artinya adalah model pembelajaran yang menggabungkan dua pendekatan pada pembelajaran tatap muka atau offline di kelas dengan guru dan pembelajaran digital atau online melalui platform e-learning, video, atau aplikasi. Tujuan utama dari blended learning meningkatkan fleksibilitas, interaktivitas, dan efektivitas belajar dengan memanfaatkan keunggulan kedua metode. Komponen utama dari blended learning yaitu komponen tatap muka seperti diskusi kelompok, presentasi guru, dan praktikum atau laboratorium. Yang kedua yaitu komponen online seperti video pembelajaran dari YouTube atau LMS, dan kuis interaktif seperti Quizzes atau Google Forms, dan juga forum diskusi seperti Edmodo dan Discord. Model blended learning ada 6,
menurut Horns dan Starker pada tahun 2017. Modelnya adalah yang pertama rotation model, yaitu siswa bergiliran antara online dan offline dengan dalam jadwal tetap. Contohnya kelas dengan lab komputer 2 kali seminggu. Yang kedua adalah flex model, yaitu pembelajaran utama online guru sebagai fasilitator saat dibutuhkan. Contohnya, sekolah virtual dengan sesi konsultasi. Model ketiga yaitu self-planned model, yaitu siswa mengambil kursus online tambahan di luar kurikulum sekolah. Contohnya, siswa belajar coding di Coursera. Ya, model keempat yaitu enriched virtual, yaitu tatap muka hanya untuk proyek, sisanya online. Contohnya, kuliah hibrid atau kampus plus LMS. Dan model yang kelima yaitu station rotation, yaitu siswa berpindah stasiun seperti online, kelompok, guru dalam satu ruang, contohnya SD dengan pusat belajar berbeda di kelas. Yang keenam, model yang terakhir yaitu flipped classroom, yaitu materi dipelajari di rumah melalui video, diskusi atau tugas dilakukan di kelas. Contohnya, siswa menonton video sebelum masuk kelas. Kelebihan blended learning yaitu yang pertama, fleksibel, yaitu siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Kelebihan yang kedua itu interaktif, kombinasi diskusi langsung dan teknologi digital. Yang ketiga, personalized learning, materi online bisa disesuaikan dengan kecepatan belajar siswa. Yang terakhir itu efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan gedung atau fasilitas fisik. Tantangan dari teknik pembelajaran blended learning ini yaitu keterbatasan akses internet, kurangnya disiplin siswa, dan guru kurang terampil di bagian digital. Solusinya ialah sediakan materi offline seperti modul PDF atau DVD, gunakan tools tracking seperti Google Classroom, dan pelatihan TIK untuk guru. Contoh penerapan di kelas untuk teknik pembelajaran blended learning yaitu pada sekolah dasar, misalnya hari Senin sampai Rabu, tetap muka untuk matematika, dan hari Kamis sampai Jumat belajar online dengan video dan kuis. Untuk perguruan tinggi, misalkan perkuliahan teori via Zoom dan praktikum di kampus. Tips supaya pembelajaran blended learning ini sukses implementasi, yang pertama itu rencana yang jelas. Tentukan porsi online versus offline-nya. Yang kedua, evaluasi berkala seperti survei kepuasan siswa atau guru. Dan ketiga, kolaborasi seperti libatkan orang tua dalam memantau pembelajaran online. Nah, kita sudah belajar mengenai pembelajaran diferensiasi dan blended learning, dua teknik pembelajaran, dan sekarang kita akan mempelajari teknik terakhir tentang pembelajaran yaitu flipped classroom. Apa itu flipped classroom? Flipped classroom atau pembelajaran terbalik yaitu model pembelajaran di mana aktivitas tradisional di kelas dibalik, seperti siswa mempelajari materi baru di rumah melalui video, bacaan, atau modul digital, dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi, tugas kolaboratif, dan bimbingan guru. Tujuan utama dari flipped classroom yaitu memanfaatkan waktu tatap muka untuk penguatan konsep dan pembelajaran aktif, dan memberi siswa kontrol atas kecepatan belajar mereka. Sejarah dari flipped classroom yaitu konsep awalnya diperkenalkan oleh Eric Mazur, tamatan dari Harvard pada tahun 1990-an, dan dipopulerkan oleh Jonathan Berkman dan Aaron Sams pada tahun 2007 melalui rekaman video untuk siswa yang absen. Karakteristik utama dari flipped classroom adalah yang pertama, pembelajaran mandiri di rumah, seperti materi disampaikan via video, misalnya melalui YouTube atau LMS, e-book atau podcast, dan siswa bisa mengulangi materi sesuai kebutuhan. Yang kedua, aktivitas interaktif di kelas, seperti diskusi kelompok, pemecahan kasus, yaitu problem-based learning, dan presentasi dan proyek. Yang ketiga, peran guru berubah dari penyampaian materi menjadi fasilitator, fokus pada pemahaman individu siswa. Kelebihan dari flipped classroom ini yaitu untuk siswa bisa belajar sesuai kecepatan sendiri, seperti mengepause atau mengulang video, dan interaksi lebih mendalam dengan guru dan teman. Dan manfaatnya untuk guru yaitu lebih banyak waktu untuk pendampingan individu dan identifikasi kesulitan siswa secara real time. Dan manfaatnya untuk kelas adalah meningkatkan partisipasi aktif, mengurangi ceramah satu arah. Tantangan untuk flipped classroom ini yaitu siswa tidak menonton video, keterbatasan akses internet, dan guru kesulitan membuat konten. Solusinya adalah beri kuis singkat sebelum kelas dimulai, sediakan materi dalam format offline seperti PDF atau DVD, dan juga memanfaatkan platform seperti Rumah Belajar atau Khan Academy. Contoh penerapan flipped classroom dalam kelas yaitu Contoh penerapan flipped classroom di dalam kelas seperti misalnya pada pelajaran
mata pelajaran matematika, untuk di rumah, siswa menonton video tentang teorema Pythagoras, dan untuk di kelas, diskusi aplikasi teorema dalam kehidupan nyata dan latihan soal berkelompok. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu di rumah mendengarkan podcast percakapan bahasa Inggris, dan ketika sampai di kelas, role play dialog dan koreksi pengucapan. Nah, kita sudah belajar ketiga teknik pembelajaran di dalam kelas, yaitu pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Nah, di tiga teknik pembelajaran itu, peran guru sangatlah penting. Peran guru dalam pembelajaran diferensiasi yaitu fokus memenuhi kebutuhan individu siswa. Tugas utamanya diagnostik, yaitu melakukan pre-assessment seperti kuesioner, observasi untuk identifikasi misalnya tingkat kesiapan belajar siswa, minat dan gaya belajar siswa untuk visual, auditory, kinestetik. Contohnya, tes awal matematika untuk kelompokan siswa berdasarkan penguasaan konsep dasar. Perancangan materinya bisa kita buat seperti menyiapkan 3 versi materi, yaitu dasar, sedang, dan lanjut untuk topik yang sama. Contoh, bacaan tentang pemanasan global dengan variasi kompleksitas teks. Manajemen kelasnya dalam pembelajaran diferensiasi bisa kita buat seperti learning station, yaitu pusat aktivitas berbeda di ruang kelas. Contoh, station 1 video, station 2 eksperimen, dan station 3 bisa diskusi kelompok. Penilaian yang fleksibel memberi opsi produk pada akhir, presentasi, poster, dan rekaman audio. Contoh, siswa boleh memilih membuat infografis atau podcast tentang sejarah. Yang kedua, peran guru dalam blended learning yaitu fokus pada mengintegrasikan pembelajaran online dan offline secara efektif. Tugas utamanya kurator konten digital, memilih atau membuat materi online yang relevan dalam modul video, e-modul atau kuis interaktif. Contohnya, upload video tutorial matematika ke Google Classroom. Fasilitator hybrid. Di kelas, guru memandu diskusi dan proyek kolaboratif. Untuk online, memantau partisipasi di forum diskusi, dan untuk contohnya memberi feedback langsung pada tugas yang diupload siswa di LMS. Analisis data juga perlu, seperti mengecek laporan platform digital, di frekuensi login atau nilai kuis. Contohnya, identifikasi siswa yang tidak mengakses materi via analytics model. Penjaga keseimbangan. Guru memastikan porsi online dan offline seimbang, misalnya 60% tatap muka dan 40% digital. Baiklah, itu tadi video saya tentang penjelasan mengenai 3 teknik pembelajaran, yaitu pembelajaran diferensiasi, blended learning, dan flipped classroom. Banyak kekurangan dalam video saya meminta maaf, dan saya juga berusaha untuk meningkatkannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Saya Cynthia Konila Ia, pamit undur diri. Sampai jumpa.